Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah di pertemuan kedua belajar mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis. Pembahasan ini diambil dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, juga Surat Al-Imran ayat 159. Di pertemuan yang lalu kita telah memahami bacaan Al-Quran Surat Al-Imran, dan kemudian kita telah mempelajari tajwidnya serta artinya. Pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis lebih dalam isi kandungan Surat Al-Imran, juga akan menjelaskan perilaku yang mencerminkan isi atau hikmah dari kita mempelajari Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Al-Imran ayat 199 beserta hadis terkait. Di kesempatan ini juga akan disampaikan mengenai hikmah mempelajari Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 199. Yang terakhir di pertemuan ini, silakan nanti untuk mendemonstrasikan hafalan dari Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan 199 serta hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Baik, kita lanjut. Ini sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Adapun pada hari ini kita akan mulai dari hikmah mempelajari isi kandungan Surat Al-Imran ayat 159. Atau dimulai dari ayat 190 sampai 191. Yang pertama, bahwa Allah yang menciptakan langit tanpa tiang dan tidak pernah runtuh. Fungsinya adalah sebagai naungan hidup manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pergantian siang dan malam dengan tujuan agar bumi ini seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang hari, juga istirahat pada malam hari. Yang ketiga, Allah menciptakan langit, bumi dan pergantian siang dan malam sebagai sarana untuk kita berpikir secara kritis dan berzikir kepada Allah, berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati, juga lisan dan juga perbuatan. Kemudian, hikmah mempelajari isi kandungan Surat Al-Imran ayat 159. Dalam menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, dalam bermusyawarah hendaklah dilakukan dengan sikap lemah lembut dan jauh dari kekerasan, perdebatan dan permusuhan, karena cara tersebut tidak akan mampu mendatangkan hasil maksimal dan bermanfaat. Apabila dalam bermusyawarah dapat memperoleh keputusan terbaik melalui musyawarah mufakat, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah semoga keputusan tersebut dapat dilakukan dan mendapatkan maslahat orang banyak. Hikmah mempelajari isi kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang pertama, di dalam musyawarah terhadap suatu persoalan diperlukan pemikiran kritis sehingga dapat diperoleh keputusan yang terbaik. Yang kedua, keputusan terbaik adalah keputusan yang diambil dari Al-Quran atau hasil ijtihad para ulama. Sikap dan perilaku yang harus dikembangkan. Yang pertama, manusia haruskan tunduk terhadap
kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sikap tunduk tersebut diwujudkan dalam bentuk berpikir dan berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam berpikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah dapat memupuk tumbuh dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kelima, setiap ada persoalan hendaklah umat Islam menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Selanjutnya di dalam bermusyawarah, umat Islam hendaklah melakukan secara lemah lembut dan menjauhkan dari sikap kasar apalagi kekerasan. Apabila telah disepakati hasil musyawarah, maka harus bertawakal kepada Allah, selalu bermusyawarah dalam segala urusan yang sulit, mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis, cerdas dengan berpegang teguh pada Al-Quran, hadis atau hasil ijtihad. Setelah diperoleh keputusan dalam bermusyawarah, tetap memohon ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap dan perilaku yang harus dijauhi, pertama, manusia bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manusia berpikir melampaui batas-batas kekuasaan Allah. Yang ketiga, melalaikan zikir kepada Allah. Yang keempat, setiap ada persoalan, menyelesaikan dengan cara berpikir sendiri. Kelima, berperilaku kasar saat musyawarah, itu sangat dilarang atau harus dijauhi. Yang keenam, mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis, cerdas setiap anggota kelompok. Musyawarah tanpa berpegang teguh pada Al-Quran, hadis ataupun ijtihad ulama. Itulah yang harus kita hindari. Adapun mengenai kaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau dikatakan sebagai ulil albab, sesuai pesan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah membuat seorang ulil amri atau ulil albab maksudnya tidak mau menghasilkan konsep atau pemikiran yang tidak benar. Semangat belajar dari kitab suci dan sejarah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 111. Kemudian menyeimbangkan antara berzikir dan berpikir. Yang keempat, memperoleh hikmah dari Allah. Seorang yang ulil albab memperoleh hikmah dari Allah. Bentuk hikmah tersebut adalah seorang ulil albab di samping memiliki wawasan yang luas, juga berpikirnya selalu disesuaikan dengan nilai-nilai Al-Quran. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Gemar mendalami ilmu, ulil albab selalu menuntut ilmu sehingga hilang keraguannya dari kebenaran Islam dan mempunyai tekad untuk menegakkannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 7. Mentauhidkan masyarakat yang memiliki keyakinan dan perilaku syirik tidak akan dibiarkan oleh seorang ulil albab. Sebaliknya, ia akan terus berusaha untuk mentauhidkannya. Selalu kritis. Seorang ulil albab selalu kritis terhadap pemikiran sehingga dia hanya mengikuti yang benar. Hatinya sudah dapat memfilter mana yang hak dan mana yang batil. Senantiasa mempertahankan kebenaran. Bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rajin bangun malam untuk sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anakku apa yang harus kita terapkan setelah kita mempelajari bab berpikir kritis dan bersikap demokratis yang diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, juga surat Al-Imran ayat 159. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara singkat bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.